membantu Bapak. Bang Doni butuh biaya banyak. Bukan begini caranya. Sekali kamu terjerumus, selamanya kamu akan jadi pelacur. Tapi cuma ini kesempatannya, Wan. Saya tidak akan merusak masa depan kamu. Kita memang miskin harta, tapi jangan sampai miskin moral. Kalau bandit kecil itu menemukan mereka, uang ini tidak jadi milik saya. Mudah-mudahan Mira sudah dibawanya ke hotel. Memang saya ingin menjual motor itu, tapi uangnya saya butuhkan untuk pernikahan putri saya. Maaf, Wan, untuk kali ini saya tidak dapat membantu kamu. Saya mengerti kok. Ko Acong sudah terlalu baik sama saya. Kalau begitu, saya berangkat sekolah dulu kok. Iwan nggak salah. Saya yang salah. Seandainya adik kamu mau jadi pelacur, apa akan kamu biarkan? Tapi dia memperlakukan saya seperti maling. Itu pasti karena sebelumnya kamu nggak bilang saya di mana. Udah deh, Ton. Lupain aja. Anggap aja semua ini nggak pernah terjadi. Kamu bisa berkata begitu. Apa kamu tahu kalau saya sudah kehilangan seorang relasi? Soal itu saya minta maaf. Mulai sekarang sebaiknya kamu jangan berharap apa-apa lagi dari saya. Baik, baik. Tapi kamu harus ingat, kalau ada apa-apa, kamu jangan minta tolong sama saya. Oh, rupanya kamu nggak mau berteman lagi sama saya. Maafkan saya. Saya sudah berbuat kasar sama kamu. Saya sudah benar-benar tidak ingin jadi pengacara lagi. Saya mencintai kamu, Elin. Saya mencintai kamu. Elin juga mencintai kamu, Za. Elin juga nggak peduli kamu mau jadi apa. Cuma Elin nggak mau kalau kamu jadi rapuh. Kamu harus bisa meyakinkan Papa, Za. Bagaimana, Bang? Apa hari ini Abang mau menemui pimpinan? Entahlah. Aku akan lihat dulu situasinya. Kalau memungkinkan, aku akan menghadap hari ini juga. Waktunya sudah dekat, Bang. Ya. Yuk, kita berangkat. Elin kemana, Ma? Dari semalam aku tidak lihat dia. Sepulang dari rumah Rizal, seharian kemarin Elin mengunci diri di kamarnya. Aku dengar dia menangis. Menangis? Loh, Papa kok malah ketawa? Tenang, Ma. Sebentar lagi Elin akan yakin kalau Rizal itu bukan pasangan yang tepat. Tapi apa kita harus membiarkan Elin nangis terus-terusan begitu? Ma, untuk melupakan orang yang dicintai memang sulit kok. Jadi biarkan Elin larut dalam kesedihannya dalam beberapa hari ini. Pagi, Pak. Pagi, Ma. Pagi. Elin pergi dulu ya. Loh, nggak sarapan dulu? Ntar aja deh di rumahnya Rita, ya. Nggak apa-apa, ada. Ada apa, Ko Acong? Begini, Wan. Beberapa hari ini saya sibuk mengurusi pernikahan putri saya. Jadi semua urusan pembayaran di sini saya serahkan sama kamu. Wah, kalau soal uang saya nggak berani kok. Justru karena tidak ada yang saya percaya, kecuali kamu, Wan. Lagian, saya masih datang ke bengkel. Cuma dari pagi sampai siang saja. Nah, siangnya kamu yang tangani. Tapi kok... Sudahlah, sekarang saya harus pulang. Ini kunci lacinya. Nanti yang beli motor mau datang. Kalau dia memberikan uangnya, kamu serahkan surat-surat sama motornya. Uangnya kok? Taruh aja di laci. Dan kalau kamu mau pulang, serahkan sama satpam. Sudah ya?
Aku juga sedang berusaha. Tapi sudah tidak ada waktu lagi, Bang. Noni harus segera membayar uang kuliah. Aku tahu itu, tapi dari mana aku harus mendapatkannya? Apa aku harus merampok? Mau kemana, Wan? Saya ingin bantu Bapak dan Ibu. Saya harus mendapatkan uang itu. Mendapat uang dari mana? Tenang aja deh. Saya ingin minjem uang sama bos saya. Sekarang kan udah malam, Wan. Kenapa nggak besok aja sih? Kok balik lagi, Wan? Pak, buku pelajaran saya ketinggalan di dalam. Boleh saya pinjam kuncinya, Pak? Oh ya, bentar ya. Terima kasih, Pak. Kamarnya kosong, Bang. Semalam aku juga tidak melihatnya. Jangan-jangan Iwan tidak pulang. Iwan pulang kok. Malah dia sama Mira sempat mendengar pembicaraan bapak sama ibu di kamar. Maksudmu soal biaya kuliah Doni? Setelah mendengar itu, Iwan pergi lagi. Katanya sih mau pinjam uang sama bosnya. Ini tasnya. Pasti Iwan udah pulang. Bapak dan Ibu yang tercinta, sebelumnya Iwan minta maaf atas apa yang sudah Iwan lakukan. Di dalam tas ada sejumlah uang yang sangat diperlukan Doni. Iwan terpaksa mencuri uang tersebut sebab Doni harus tetap kuliah. Agar dapat mewujudkan impian kita semua, kirimkanlah uang itu secepatnya kepada Doni. Iwan juga terpaksa harus kabur dari rumah sebab polisi pasti akan mencari Iwan. Pada saat Bapak dan Ibu membaca surat ini, entah Iwan berada di mana, tapi Bapak dan Ibu jangan mengkhawatirkan Iwan. Setelah uang terkumpul sebanyak yang Iwan curi, Iwan pasti pulang. Iwan harus membalikan uang itu kepada pemiliknya. Hanya doa dan restu yang Iwan harapkan dari Bapak dan Ibu. Maafkan Iwan. Tidak, Karsi. Iwan bermaksud meminjamkan uang untuk kita. Dan aku yakin Iwan pasti bisa mengembalikannya. Mudah-mudahan mereka mau mengerti dan memaafkan. Saya bukanlah anak yang dapat diharapkan untuk mewujudkan impian mereka. Cuma inilah yang dapat saya lakukan untuk keluarga. Selamat tinggal kotaku. Selamat jalan masa depanku. Memangnya bos dia tahu alamatnya Iwan? Loh, katanya bos sudah kenal lama sama bapaknya. Iya, tapi bapaknya cuma bekas pelanggan saya. Saya tidak pernah tahu di mana alamatnya. Saya juga heran, kenapa anak sebaik Iwan tega-teganya melakukan ini. Wah, bisa rusak perkawinan si Amoy.
Sialan, anak Adel itu udah balik. Sebelum dia ngerecokin gue, mendingan gue pas-pasin dulu nih. Woi. Brengsek lu, Don. Gue kirain lu babenya. Lu udah gue bilangin kalau lu masih ngintipin itu cewek, gue bakalan cabut dari sini. Jangan begitu dong, Don. Lu kan tahu, gue paling takut sama setan. Mana berani gue tidur sendirian di sini. Abis lu nekat sih. Lu kan udah tahu babenya kolonel. Lu masih aja ngintipin tuh cewek. Kalau soal setan, gue masih mau ngelindungin lo. Tapi kalau soal peluru, gue kagak mau mati muda, tahu? Oke, Don. Gue nggak lagi-lagi deh. Yang penting lo tetap nemenin gue di sini. It's okay, man. Kapan lagi gue mau dapet tempat mewah kayak begini? Gratis lagi. Oh iya, friend. Tadi temen lo telepon dari Jakarta. Katanya lo suruh telepon balik ke sana. Pasti si Rijal. Biarin aja deh dia nelfon ke sini. Daripada gue yang nelfon, pulsanya mahal, men. Ah, lo, Don. Pakai acara basa-basi segala. Udah, pakai aja nih handphone gue. Udah ya, gue mau berenang dulu, oke? Halo? Rizal? Wah, man. How are you, man? Baik. Soal lo sendiri gimana, Don? Gue? Ya, sehat-sehat aja, Jal. Malahan keberuntungan ada di pihak gue. Soalnya gue baru dapet teman baru namanya Aryo. Ya, samalah baiknya kayak lo. Tapi agak sedikit dipaksain. Ya udah deh, ntar gue cerita di Jakarta aja deh. Jal, si Elin gimana kabarnya? Gue nggak sangka Elin masih mau menerima gue. Walaupun keadaan gue begini. Nanti malam di rumah Elin ada pesta. Gue disuruh datang. Ini pertama kali gue nongol di tempat umum lagi. Gue yakin, Jal, lo pasti bisa nguasain perasaan lo. Jal, lo udah ketemu keluarga gue belum? Tolong sampein sama bokap deh, duitnya udah gue terima. Terus tolong lo bilangin nomor telepon gue di sini. Oke. Oke, thanks ya, Jal. Bye. Gawat, tuh anak bener-bener nekat. Si Rijal pakai tangan palsu ya? Hah? Kayaknya sih gitu. Masa tangan kanannya doang yang pakai sarung tangan? Kelihatannya Elin udah mau ninggalin kelompok kita tuh. Lihat aja, bajunya aja udah nggak sama kita. Tapi gue salut sama Elin. Dia tetap setia biar Rizal udah cacat begitu. Ya, mudah-mudahan gue bisa kayak dia. Wah, kayaknya lo orang kedua yang bakal ninggalin kelompok kita nih. Hah? Bodo amat. Emang kepikirin? Apa sih tuh? Maunya sekarang. Hai, Lin. Hai. Halo, Rizal. Hai. Senang bisa ketemu kamu lagi. Terima kasih. Makasih Alis ya, lo masih mau ngehargain gue. Terima kasih, Elin. Kamu mau mengantarkan saya ke rumah Doni. Kamu pulang saja, biar saya nanti naik taksi. Loh, kok naik taksi sih? Elin mau kok menunggu kamu. Kamu temui aja mereka. Biar Mira aja, Pak.
mungkin Iwan yang datang, Bang? Aku rasa tidak. Tapi mudah-mudahan bukan sesuatu yang jelek. Bang Rizal datang, Pak. Oh. Selamat malam, Om. Tante. Selamat malam. Wah, kebetulan. Ayo, makan sama-sama. Terima kasih, Om. Saya sudah makan. Saya kesini mau menyampaikan pesan dari Doni. Kalau uang kiriman Om, Doni sudah terima. Oh, syukur. Dan sekarang Doni tinggal di sebuah apartemen bersama kawannya yang menyewa apartemen itu. Om bisa hubungi lewat telepon. Ini nomor teleponnya, Om. Maaf. Wah, terima kasih, Jal. Iwan mana, Om? Kok nggak kelihatan? Iwan sudah... Iwan sekarang sudah bekerja pada bengkel motor. Jadi dia pulang selalu malam hari. Oh, pantas. Iya. Maaf, Om. Tante, saya permisi dulu. Yumir. Terima kasih, Zal. Kenapa Abang harus bohong sama Rizal? Aduh, apa kamu tidak tahu akibatnya kalau kita berterus terang sama dia? Rizal akan menceritakannya kepada Doni. Dan kalau Doni tahu dari mana asal uang kuliahnya, Doni pasti berhenti kuliah dan mencari Iwan. Sayang, bengkel ini mau dijual. Kalau begitu, sepulang sekolah, kamu bantu saya di sini. Tapi honornya nggak bisa besar. Untuk biaya sekolah kamu lebih dari cukup. Justru karena tidak ada yang saya percaya, kecuali kamu, Wan. Lagian, saya masih datang ke bengkel. Cuma dari pagi sampai siang saja. Nah, siangnya kamu yang tangani. Tapi kok? Sudahlah, sekarang saya harus pulang. Ini kunci lacinya. Nanti yang beli motor mau datang. Kalau dia memberikan uangnya, kamu serahkan surat-surat sama motornya. Uangnya kok? Taruh aja di laci. Dan kalau kamu mau pulang, serahkan sama satpam. Sudah ya? Maaf, saya bikin kamu kaget ya? Nggak apa-apa kok. Justru saya minta maaf karena saya sudah lancang duduk di sini tanpa permisi. Pasti Anda pemilik bengkel ini. Benar. Nama saya Nita. Nama saya Iwan. Dari logatnya kelihatannya kamu bukan orang sini ya? Benar. Saya memang berasal dari seberang. Saya kesini untuk mengadu nasib. Mengadu nasib? Saya rasa kamu salah memilih tempat. Mengadu nasib harusnya di kota besar. Jakarta misalnya. Tadinya begitu. Setelah saya pikir di kota besar sudah terlalu banyak saingan, apalagi Jakarta. Saya dengar di sana persaingannya sudah sangat kotor. Untuk mendapatkan pekerjaan saja harus mempunyai uang dan juga relasi. Iya, tapi di kota sekecil ini kamu mau kerja apa? Ya, apa saja untuk mendapatkan uang.
asal halal. Kelihatannya kamu benar-benar ingin kerja. Kamu pernah kerja? Saya pernah menjadi montir. Ketika saya melihat bengkel ini, makanya saya tertarik untuk mampir di sini. Kamu benar-benar pernah jadi montir? Ya, tapi percuma. Ketika saya berjalan di kota ini, hanya 2 bengkel yang saya temui. Yang pertama, tidak menerima lowongan kerja. Dan yang sekarang yang kedua. Kamu apa tidak berminat untuk melamar di sini? Tadinya begitu. Tapi bukannya bengkel ini akan dijual. Tulisan dijual itu saya yang membuatnya. Dan saya bisa mencopotnya sekarang juga kalau saya mau. Maksud kamu? Sejak ayah saya meninggal, bengkel ini tidak punya montir yang ahli lagi. Semua montir yang ada di sini tidak ada yang menguasai mesin sepenuhnya seperti ayah. Sejak itu pun pelanggan kami mulai lari. Dan saya tidak sanggup menggaji montir lagi karena bengkel ini tidak punya pemasukan. Oh, karena itu kamu ingin menjual bengkel ini? Iya. Kecuali kalau kamu punya kemampuan yang sama dengan ayah. Saya tidak berani menyamai ayahmu, tapi saya berjanji dan berusaha agar pelanggan tidak kecewa. Ternyata ucapan kamu lebih meyakinkan daripada penampilan kamu. Mulai sekarang kita teman usaha. Terima kasih. Oh ya, kalau kamu belum punya tempat, kamu bisa tinggal di rumah saya. Rumah saya di belakang bengkel ini kok. Dulu ini kamar saya. Sejak ayah meninggal, saya pindah ke kamarnya. Kamu bisa tempati kamar ini. Kamu di sini tinggal sama siapa? Di sini saya tinggal berdua sama Bibi. Dia kerja di sini sejak saya belum lahir. Sebaiknya kamu istirahat. Muka kamu kelihatannya capek. Terima kasih. Ceweknya betul-betul bikin gue jadi gila. Bokap lo emang salah. Seharusnya lo tuh nggak dikirim ke sini, tapi dikirim ke rumah sakit jiwa. Sorry Don, lo jangan ganggu gue dulu dong. Yang ganggu lo tuh siapa? Malah lo yang gangguin tuh cewek terus, tau nggak? Kalau lo suka sama dia, lo samperin. Lo bilang bahwa lo cinta sama dia. Aduh, gue nggak berani. Lo aja deh yang bilangin sama dia, ya. Pak, lihat Pak. Sini. Cowok itu ngintipin Monica lagi, Pak. Itu tuh di sana tuh. Kurang ajar. Dia harus diberi pelajaran. Brengsek, pakai ditutupin anduk segala. Lo sih ngajakin ngomong gue aja. Jadi gara-gara gue? Oke. Mulai sekarang gue nggak bakal gangguin lo lagi. Mendingan gue cari tempat kos yang cocok buat gue. Jangan begitu dong, Don. Gue minta untuk hari ini aja. Soalnya hari ini tuh cewek bener-bener ngegemesin gue. Kemarin lu juga ngomong kayak gitu kan? Pokoknya kalau lo nggak simpen tuh teleskop. Oke, Don. Sekarang juga gue simpen nih teleskop. Dan gue janji nggak akan gue pakai lagi.
Yang bener lo. Jangan asal ngoceh aja. Swear, Don. Hei, buka pintu! Buka pintu! Pak, jangan, Pak. Nanti kalau mereka tahu, malah kita yang bakal diusir dari sini. Om. Hukuman yang pantas buat orang yang ngintip anakku adalah ditembak mati. Om, sabar dong, Om. Om pasti salah sangka, Om. Diam, jangan banyak omong. Katakan saja, kemana aku harus kirim mayatmu? Pak, bukan dia orangnya, Pak, tapi yang satunya lagi. Jadi, mereka berdua di kamar ini? Iya. Anak muda, katakan, di mana kawanmu? Atau kamu sama dia aku kirim ke neraka? Jangan dong, Om. Om gak boleh main hakim sendiri, Om. Saya ini calon pengacara, Om. Kalau Om merasa dirugikan, lapor aja polisi, Om. Polisi? Polisi? Jangan heran, Papa saya memang takut sama polisi. Loh, kenapa? Karena Papa bukan tentara. Dia seorang pengusaha. Bapaknya memang tentara. Tapi sejak kakek saya meninggal, Papa selalu menggunakan seragamnya. Bahkan senjata yang dipegangnya juga milik kakek saya. Dan senjata itu nggak memiliki izin. Kenapa Papa kamu kayak gitu sih? Papa kena stres yang hebat. Jiwanya terganggu. Jadi Papa kamu... Iya. Tapi kami sangat mencintainya. Jadi saya dan Mama tidak setuju kalau Papa harus dirawat di rumah sakit jiwa. Boleh saya tahu nama kamu? Nama saya Doni. Monica. Nama yang bagus, sama kayak orangnya. Senang berkenalan sama kamu. Kalau saja kamu tahu tempat ini punya fasilitas kolam renang, pasti sudah lama kita saling kenal. Atau kamu nggak suka berenang? Ya, suka, cuma belum ada waktu aja. Kapan-kapan kamu pasti punya waktu. Dan saya akan menunggu kamu di kolam renang. Lo emang hebat, Don. Lo bisa mengungkap tentara gadungan itu. Nggak salah kalau lo mendapatkan beasiswa untuk menjadi seorang pengacara. Yuk, lo dengerin yuk. Gue minta lo jangan ngintipin tuh cewek lagi. Monica itu anak baik-baik, yuk. Oh, so pasti dong. Tapi tolong ungkapin perasaan gue ke cewek itu. Lo kan mau diajak berenang sama Monica. Gue gak ada waktu untuk ngurusin kayak gituan. Ini kan lo konsentrasi sama pelajaran lo. Sayang kan bokap lo udah ngeluarin duit banyak. Tapi lo nyanyian kayak gitu aja. Di sini kita memang berbeda, Bung. Kalau lo kuliah atas keinginan lo sendiri, nah kalau gua, bokap gua yang memaksa gua untuk kuliah di sini. Iwan yang malang, kamu belum cukup dewasa untuk bisa hidup sendiri. Ibu tidak tahu apakah ibu bisa bertemu kamu lagi. Jangan bicara begitu, Karsi. Jangan membuat keluarga kita ikut bersedih. Kita harus yakin, setelah Doni menjadi pengacara, kita akan kembali berkumpul. Iya, Bu. Berhentilah untuk menangis. Sudah cukup banyak kesedihan di rumah ini. Kita harus belajar untuk selalu tersenyum. Bagaimana ibu bisa tersenyum, Mira? Sementara kita nggak tahu Iwan ada di mana. Dari mana dia bisa dapat makan? Gimana, Wan, makanannya? Aduh, sungguh enak. Pasti Bibi yang masak ya. Dan Iwan masalah. Dari mulai saya bekerja di sini, saya tidak pernah memasak. Dulu ibunya Neng Nita yang selalu memasak. Tapi sekarang setelah ibunya Neng Nita meninggal, Neng Nita lah yang menggantikannya. Gak sangka kamu pintar masak juga. Setiap yang makan di sini pasti memujinya, Den. Masakan Neng Nita mah memang nomor 1. Bagi saya masih nomor 2. Siapa yang nomor 1? Ibu saya.
Ada apa, Rod? Oh, enggak. Saya cuma ingin menyampaikan kabar ke semua karyawan. Hari ini bos datang dengan anaknya. Dia calon akuntan di kantor ini. Bagus itu. Dengan bertambahnya seorang sarjana di kantor kita ini, mudah-mudahan perusahaan kita makin maju. Ya, memang benar sih. Tapi kita juga harus ingat, jumlah karyawan di kantor ini sudah maksimal kan? Maksud Bapak ada pengurangan pegawai? Ah, itu tidak mungkin. Masa karena penambahan karyawan baru harus ada pengurangan karyawan? Yang saya dengar dari Lasri memang begitu. Dia kan sekretaris bos. Dia pasti lebih tahu dari kita kan? Apa dia bilang? Seorang dari kita akan di PHK. Sudahlah, Ma. Aku harus berangkat ke kantor. Pokoknya, Papa harus memberikan keputusan sekarang juga. Karsi kita pecat. Atau aku yang pulang ke rumah orang tuaku. Ma, apa-apaan sih kamu? Cuma soal pembantu saja pakai ngancam. Lagi pula kita tidak punya alasan untuk mecat Karsi. Siapa bilang kita tidak punya alasan? Papa bisa lihat sendiri kan? Sudah jam segini si pemalas itu belum juga datang. Itu tidak patut kita jadikan alasan, Ma. Ingat, Ma. Karsi sudah puluhan tahun ikut keluarga kita. Jasanya sudah banyak. Oh, Papa lebih membela jasa Karsi daripada perasaan istri. Bukan begitu, Ma. Aduh, Mama, gimana sih? Begini saja, Ma. Kalau memang kamu punya alasan kuat untuk memecat Karsi, aku tidak akan melarang. Aku berangkat. Ini anak saya, Henry. Dia sarjana, tapi pengalaman kerja masih 0. Itu kenapa saya panggil Pak Burhan untuk membimbing dan melatih dia. Tapi kenapa mesti saya, Pak? Apa tidak sebaiknya tugas ini diserahkan kepada Jarod? Maaf, Pak, bukannya saya tidak bersedia atau menolak, tapi Jarod itu kan juga sarjana. Justru karena dia sarjana, tapi pengalaman 0, maka itu saya undang Pak Burhan untuk melatih anak saya ini. Paham? Maaf, Pak, saya semakin tidak mengerti. Jadi Pak Burhan, ya, Pak. Saya mau Anda melatih anak saya dari dasar. Karena Anda itu orang yang paling tua di perusahaan ini. Tapi ini tidak ada hubungannya dengan soal pemecatan kan, Pak? Siapa bilang ada pemecatan? Enggak, saya hanya dengar selentingan, katanya ada karyawan di sini yang akan di PHK. Itu cuma gosip murahan. Masa hanya karena anak saya mau kerja di sini, kita mesti PHK? Hah? Jangan lupa, Pak, ini perusahaan bonafide. Iya, Pak, saya tahu itu. Cuma mungkin ada karyawan yang membenci saya, sehingga dia menghendaki agar saya dipecat. Tidak betul. Kalau memang begitu, Pak, sekarang juga saya siap untuk melatih dia. Jangan. Besok dia mulai kerja. Sekarang kalau Pak Burhan mau kerja lagi, silakan. Terima kasih, Pak. Mulai besok kita akan bekerja sama. Baik, Pak. Permisi, Pak. Pak, kenapa Papa tidak mengatakan yang sebenarnya, Pak? Dia kan Papa pecat, kan? Kamu bodoh, kamu. Tidak sekarang. Tugas kamu menggali ilmunya sebanyak-banyaknya. Dan itu makan waktu. Paham? Waktu. Beraninya kamu memecahkan piring-piring kesayanganku. Kamu tahu, piring itu lebih mahal dari gajimu. Maaf, Bu.
Saya tidak sengaja. Kaki saya menginjak busa dan saya terpleset, Bu. Kenapa kamu nggak bilang saja bahwa kamu sudah terlalu tua jadi pembantu? Sungguh, Bu. Saya betul-betul tidak sengaja. Saya tidak melihat busa itu ada di lantai. Sudah. Tidak perlu kamu bereskan itu. Biar si Ijah saja yang melakukannya. Sekarang juga kamu tinggalkan rumah ini. Kamu saya pecat. Jangan, Bu. Jangan pecat saya. Anak saya masih membutuhkan biaya untuk sekolahnya, Bu. Itu bukan urusanku. Dan jangan harapkan suamiku akan membelamu lagi. Cepat keluar dari sini. Thank you.